Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Puspitasari dengan NIM 180.3033, ingin mempraktekkan peer teaching sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua sehat ya, dan tetap semangat dalam menjalani pembelajaran daring dan menerima materi yang Ibu berikan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Dan untuk presensi silahkan kalian lakukan di grup WA sesuai dengan jam pelajaran kita. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ada sebuah gambar dan coba kalian tebak siapa yang akan terkena virus corona. Ya, benar. Orang yang di sebelah kanan lebih mudah terkena virus corona karena mereka berkerumun dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan orang yang ada di sebelah kiri, ia menikmati masa-masa pandemi seperti ini dengan di rumah saja dan mematuhi anjuran pemerintah. Jadi Ibu harap kalian tetap mematuhi protokol kesehatan dan lebih baik di rumah saja supaya terhindar dari virus corona. Ya, untuk materi teks prosedur terdapat kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Pada KD 3.5 yaitu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Selanjutnya, ada indikator pencapaian kompetensi pada 3.5.1 yaitu menentukan ciri umum teks prosedur sesuai dengan teks yang dibaca dan didengar. Kemudian 3.5.2 yaitu mendaftar kata atau kalimat yang ditandai sebagai ciri teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Kemudian 3.5.3 yaitu menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Kemudian pada KD 4.5 yaitu menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca atau didengar. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya yaitu 4.5.1 menjawab pertanyaan dari isi teks prosedur, dan 4.5.2 mendemonstrasikan cara melakukan sesuatu dari kesimpulan yang ada berdasarkan teks yang dibaca dan didengar. Selanjutnya terdapat tujuan pembelajaran teks prosedur pertemuan pertama, yaitu siswa melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik TPACK mampu menentukan ciri umum, mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri pada teks prosedur, dan menentukan jenis teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan membuat sesuatu yang didengar atau dibaca, dan penuh rasa syukur dan tanggung jawab, serta menjunjung nilai religius, cermat, kerjasama, dan percaya diri. Sekarang kita masuk pada materi yang pertama. Di sini adakah yang tahu apa itu teks prosedur? Ya, teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Jadi teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah sesuatu. Teks prosedur juga merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan terdapat penjelasan atau keterangan dalam langkah tersebut. Teks prosedur dibuat untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana cara mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut dan mudah diterima oleh pembaca. Ibu lanjut ya. Sekarang adakah yang tahu ciri-ciri umum dari teks prosedur? Ya, ciri umum dari teks prosedur adalah yang pertama, terdapat tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah atau kalimat imperatif sehingga pembaca bisa mengikuti hal-hal yang diperintahkan pada teks prosedur. Yang ketiga, menggunakan kalimat saran dan larangan. Yang keempat, terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang kelima, menggunakan kata kerja aktif. Yang keenam, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Yang ketujuh, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang kedelapan, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara.
Yang kesembilan, berisi pemberian informasi. Dan yang terakhir, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Bagaimana anak-anak? Apakah bisa dipahami? Semoga bisa ya, soalnya ini belum terlalu sulit untuk dipahami karena masih dasar-dasar. Jika untuk pertemuan minggu depan, mungkin itu akan lebih sulit untuk kalian. Ya, lanjut. Di sini adakah yang tahu jenis-jenis teks prosedur itu apa saja? Ya, jenis-jenis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Ibu akan menjelaskan satu persatu. Jadi, teks prosedur sederhana adalah teks yang berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, teks prosedur untuk mengoperasikan setrika. Teks prosedur ini dikatakan sederhana karena penyajian teksnya sangat sederhana sehingga hanya menyajikan bagian-bagian yang penting saja. Kemudian, yang kedua yaitu teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang pada setiap tahapnya. Contohnya, teks prosedur mengoperasikan mesin fotokopi. Biasanya dalam teks prosedur kompleks ini terdapat sublangkah dalam suatu langkah. Langkah-langkah yang disajikan sangat rinci, sehingga langkah-langkah tersebut mudah untuk dipahami dan diikuti. Dan yang terakhir adalah teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya sangat sederhana dan mudah untuk dipahami. Contohnya cara menyalakan televisi. Jenis teks prosedur protokol ini bersifat lebih fleksibel karena urutannya mudah dibolak-balik, sehingga kalian dapat melakukannya dengan sesuka hati namun tetap sesuai dengan aturan. Jadi dapat disimpulkan ketiga jenis teks prosedur tersebut mudah untuk dilakukan jika kita mengikuti arahan langkah-langkah yang terdapat pada teks prosedur tersebut. Selanjutnya, di sini terdapat contoh teks prosedur cara mencuci sayuran. Ibu mulai pada menit ketiga ya, supaya langsung. Ya, di sini sedang memperkenalkan sayuran apa saja yang akan dicuci, seperti brokoli, ini saya akan memberikan seledri. tips bagaimana cara membersihkan sayuran yang baik tanpa mengurangi dari nutrisi dan tanpa merusak dari sayuran itu sendiri. Yuk, kita langsung aja ke sini. Yang pertama saya ada brokoli. Ini brokoli agak sedikit berbeda mencucinya dari sayuran biasa karena sayuran brokoli ini adalah sayuran penuh rongga, jadi akan banyak sekali ulet atau kotoran-kotoran sisa yang menempel di sela-selanya. Sebelumnya saya siapkan air. Ya, di dalam video tersebut terdapat garam. tulisan yang merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan saat mencuci sayuran. Dan langkah-langkah tersebut termasuk ke dalam teks prosedur. Jeruk nipis. Potong brokolinya, masukkan ke sini. Sesuai dengan batang dari brokolinya. Dan nanti tinggal dibagi-bagi, tapi jangan terlalu kecil juga karena brokoli itu adalah termasuk sayuran yang cepat lunak, jadi harus hati-hati jangan sampai overcook. Kenapa saya kasih garam? Jadi garam itu untuk mengeluarkan ulat-ulat atau kotoran dan untuk membersihkan sisa dari pestisida. Jadi jangan sampai nanti sayuran yang kita konsumsi tujuannya untuk kesehatan malah nanti merusak kesehatan karena salah pada saat mengolah. Ini kita diamkan kurang lebih sekitar 10 menit. Setelah itu kita angkat, kemudian kita tiriskan. Tunggu sebentar sampai airnya turun semua. Setelah itu baru boleh dimasak. Nah, ini daun selada juga harus hati-hati karena daun selada itu rentan sekali rusak ketika Anda mencuci sayuran daun selada. Jangan. Langkah-langkah yang dijelaskan pada video tersebut termasuk ke dalam ciri-ciri teks prosedur ya, seperti kalimat perintah yaitu mencuci, di air yang mengalir. potong. Daunnya satu persatu kita lepas karena biasanya di sini masih kesimpan sisa-sisa kotoran, sisa tanah, sisa pestisida. Nggak usah terlalu lama karena kalau terlalu lama nanti sayuran. Dan disarankan saat mencuci sayur itu hendaklah menggunakan air yang mengalir supaya bakteri-bakterinya bisa dan sebetulnya nggak usah keluar semua. terlalu takut dengan
ulat yang ada di dalam sayuran atau yang ada di dalam buah-buahan. Karena apa? Karena kalau misalnya ulat udah nggak ada, bersih sama sekali nggak ada ulat, itu artinya pestisidanya sangat-sangat kuat sekali. Pada saat kita konsumsi, residunya masuk ke dalam tubuh kita. Dan mencuci sayuran, sebetulnya itu jangan dipotong-potong dulu, biarkan utuh, lalu kita cuci. Karena kalau dipotong-potong, nanti akan ada rongga yang kebuka. Nah, rongga yang kebuka itulah yang menyebabkan kandungan nutrisi atau vitamin dari sayuran tersebut berkurang. Nah, ini kira-kira seperti ini. Kita tiriskan dulu, nanti setelah itu baru boleh kita konsumsi. Sekarang ada kangkung, ini salah satu sayuran favorit saya. Dan kalau untuk buah-buahan sebetulnya hampir sama aja. Pada prinsipnya sama dengan sayuran, kita cuci dengan di air yang mengalir, jangan dikupas dulu. Jadi ini selanjutnya boleh kita konsumsi langsung atau kita masak, tergantung kita mau bikin apa. Nah, seperti itu. Setelah kita menyimak video tersebut, video itu termasuk dalam teks prosedur kompleks karena urutan langkahnya itu jelas dan rinci ya. Jadi mudah untuk dipahami dan dilakukan. Untuk selanjutnya, ini ada contoh teks prosedur lagi, yaitu cara membuat klepon tradisional. Namun ini digunakan sebagai tugas kalian, yaitu silahkan diidentifikasikan kata kerja, kata benda, kata sambung urutan, kalimat perintah, kalimat saran, dan kalimat larangan yang terdapat pada teks prosedur tersebut. Link Ibu akan berikan di Google Classroom dan dikumpulkan paling lambat hari Minggu ya. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, Ibu akan menyimpulkan sedikit terkait materi-materi yang tadi Ibu sudah sampaikan, yaitu pengertian teks prosedur, ciri-ciri umum teks prosedur, dan jenis-jenis teks prosedur beserta contohnya. Ya, di sini ada yang masih ingat apa saja ciri-ciri teks prosedur? Ya, ciri-ciri teks prosedur itu ada kalimat saran, kalimat larangan, kalimat perintah, menggunakan konjungsi, dan lain-lain. Untuk jenis-jenisnya, adakah yang masih ingat? Untuk jenis-jenisnya yaitu ada teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Jadi, sudah paham ya terkait materi teks prosedur pada pertemuan kali ini? Jika sudah paham, silakan persiapkan diri kalian untuk pertemuan yang akan datang karena akan melanjutkan materi teks prosedur lagi, dan tugas jangan lupa dikumpulkan. Dan ini Ibu ada sebuah kata-kata motivasi, yaitu dari William Arthur Ward. Belajar di saat orang lain tidur, bekerja sementara yang lain bermalas-malasan, mempersiapkan diri di saat orang lain bermain, dan bermimpi sementara lainnya sedang berharap. Jadi kita itu perlu belajar dimanapun dan kapanpun, dan silahkan kalian bermimpi setinggi apapun, namun tetap selalu berusaha dalam mewujudkan mimpi tersebut. Baiklah, untuk mengakhiri pada pertemuan kali ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, apabila ada salah-salah kata Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensi.